Begitu keluarga yang kita cintai dipanggil oleh Allah, kita hanya bisa mengurut dada, melepaskan kepergiannya, tidak ada harapan penantian kembali. Inilah ujian terberat. Kemudian sama-sama lagi ujian kematian itu lagi bertingkat-tingkat. Sama-sama ujian kematian itu juga bertingkat-tingkat. Beda itu hadirin perasaan. Kalau yang meninggal itu anggota keluarga yang umurnya sudah lewat angka rata-rata dibandingkan belum sampai angka rata-rata. Beda perasaan. Yang kita maksudkan angka rata-rata itu kan kita umatnya Rasulullah diberi batasan angka rata-rata 60-70 tahun. Rasulullah bersabda, likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittin ila sab'in. Segala sesuatu ada batasnya, dan batasnya umurnya umatku, kata Rasulullah, ma baina sittin ila sab'in, itu rata-rata 60-70 tahun. 60-70 tahun. Kalau ada yang lewat sampai 80, sampai 100 tahun, lebih daripada itu, lanjutannya hadis bilang wa qalilun yatajawaz. Sedikit saja yang lewat daripada itu. Sedikit saja di antara manusia yang mendapatkan angka yang panjang itu. Taruhlah misalnya kalau yang meninggal keluarga kita yang umurnya 87 tahun, berarti sudah lewat angka rata-rata. Insya Allah keluarga benar menangis, betul dia meneteskan air mata, tidak diingkari ia sedih, tapi insya Allah sesedih-sedihnya keluarga, dari lubuk hatinya yang paling dalam itu akan cepat menerima dan mengaku. Dalam hatinya akan bilang, narapi memang tomi waktu anjo lagi nggak pami bonus. Cepat menerima dan mengaku. Tapi kalau yang meninggal itu adalah anggota keluarga yang umurnya belum sampai angka rata-rata, belum sampai 60, belum sampai 50, belum sampai 40. Contohnya almarhumah kurang lebih 36 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang kurang daripada itu. Rasanya kita keluarga, rasanya kita keluarga yang ditinggalkan, begitu berat rasanya untuk menerima itu ujian. Disinilah kita dituntut bagaimana kita bersandar sepenuhnya kepada Allah. Bagaimana kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Hadirin, makanya orang yang karena sedihnya ditinggalkan oleh keluarga yang dia cintai, tiba-tiba dia menangis, dia meneteskan air mata, dia sedih, itu dimaklumi. Jangankan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika satu persatu anggota keluarganya dipanggil oleh Allah, Nabi kan juga menangis. Nabi tetap menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dalam hadis kita baca,
Meninggal kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib, Nabi menangis. Meninggal pamannya Abu Talib, Nabi menangis. Meninggal istrinya Khadijah radhiyallahu anha, Nabi menangis. Bahkan ketika meninggal satu persatu putra dan putri Rasulullah, Nabi juga menangis. Rasulullah memiliki 7 anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. 3 anak laki-lakinya Rasulullah tidak ada sampai umur dewasa, semuanya masih kecil. Belum balik sudah dipanggil oleh Allah. Qasim, putra pertamanya, mati kecil, menangis Nabi. Ibrahim, putra keduanya, juga mati kecil, menangis Nabi. Abdullah, nama lainnya Tahir, riwayat lain Tayyib, juga mati kecil, menangis Nabi. 4 anak perempuannya Rasulullah, 3 orang mendahului Nabi. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum wafat mendahului Nabi. Menangis Rasulullah. Jadi itu dalil sekalian dalil bahwa andai kata ada orang yang karena sedih ditinggalkan oleh keluarganya, dia menangis, dia meneteskan air mata, sebatas yang wajar-wajar, dimaklumi agama. Yang diharamkan itu hadirin an-niyaha, meratap. Yang diharamkan dalam agama itu an-niyaha, meratap. Apa yang dikatakan meratap? Orang Makassar bilang api toto, ngarupuara nampa pitigana-ganai. Orang Bugis bilang empating, nampa kapau-pau. Kalau di dalam 10 salam tertulis annahu huwa, meratap adalah raf'us sauti bita'didi syama'ilil mayyiti wa mahasini af'ali. Meratap adalah menangis dengan suara yang tinggi sambil menyebut-nyebut keadaannya orang mati dan kebaikan-kebaikan perbuatan. Maksudnya menangis dengan suara yang tinggi sambil berbicara, berkata-kata, seakan-akan tidak menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan an-niyah, meratap. Dan itulah sebenarnya yang dimaksud. Jangan kasih kena orang mati air mata. Jangan kasih kena orang mati air mata. Ini banyak orang salah paham. Yang dia pahami ini air matanya jangan mengenai orang mati. Sampai-sampai tantenya ditarik kencang-kencang karena dia peluk saudaranya yang sudah meninggal. Tante, jangan ki kasih kena air mata, jangan ki kodon, jangan ki. Dia tarik kencang-kencang tantenya sampai sarungnya tersangkut di kursi. Betulkah itu yang dimaksud? Inilah yang perlu diluruskan. Coba kita kembali ke sejarah Rasulullah. Pada masa Rasulullah ada sahabatnya yang meninggal, itu namanya Utsman bin Mas'ud. Utsman bin Mas'ud meninggal. Datanglah Rasulullah melayat. Nabi duduk di samping mayatnya Utsman. Lalu Nabi membuka penutup wajahnya Utsman bin Mas'ud. Nabi terharu melihat sahabatnya yang sudah tidak bernyawa.
Nabi tunduk dan mencium dahinya Utsman bin Mas'ud dan Rasulullah meneteskan air mata. Nabi menangis. Para sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah berkata, kami melihat air matanya Rasulullah mengenai pipinya Utsman bin Mas'ud. Berarti air matanya Rasulullah mengenai pipinya Utsman. Jadi kalau begitu bukan itu yang dimaksud. Jadi apa yang dimaksud jangan kasih kena orang mata air mata? Itu tadi. Jangan tangisi berlebihan, jangan ratapi. Jangan sampai gara-gara tangisanmu, ratapanmu, raunganmu, air matamu menjadikan orang mati juga bermasalah dalam perjalanan. Disebabkan perbuatanmu yang merata. Keluarganya Abu Salamah ditegur langsung oleh Nabi karena meratapi kematiannya Abu Salamah. Fatajja nasum min ahlihi. Abu Salamah meninggal, itu keluarganya menangis histeris. Kapau-pau piti kanak-kanai. Ditegur oleh Nabi, la tada'u ala anfusikum illa bi khairin. Fa innal malaikata tu'ammilu ala ma taqulun. Jangan doakan dirimu sendiri kecuali kebaikan. Karena sesungguhnya para malaikat itu akan mengaminkan seluruh apa yang kalian katakan. Jangan sembarang ngomong. Justru hati-hati. Jangan sampai ada orang betul diyakini air matanya tidak mengenai orang mati. Diyakini air matanya tidak menyentuh jasad orang mati. Karena memang dia 15 meter dari mayat. Tapi 15 meter dari mayat, di situ dia meraung-raung. Kapau-pau, pidi kanak-kanai, sembarang ngomong. Bajunya ditarik, kancinya lepas, rambut diacak-acak. Ambil asbak rokok, lempar lemari. Justru kamulah yang dikatakan mengenai air mata orang mati. Karena sebenarnya itu yang dimaksud. Hadirin, memang kematian diakui ujian terberat. Keluarga kita meninggal, apalagi meninggal dalam usia yang belum sampai angka rata-rata. Dan bertambah lagi beratnya itu musibah kematian ketika anggota keluarga yang meninggal seakan tak terduga oleh orang yang ditinggalkan. Meninggal tanpa proses sakit. Namanya orang sakit kalau diibaratkan ya namanya sakit. Dua kemungkinan, sembuh atau meninggal. Tapi ada orang meninggal tanpa proses sakit. Di sini banyak orang kadang salah sebut. Tanpa proses sakit meninggal dunia, apa dia bilang? Mati mendadak. Mati mendadak. Tunggu dulu saudara, apa yang dimaksud mati mendadak? Ada orang tidak pernah tinggalkan sholat 5 waktu, ibadahnya mantap, tidak pernah putus zikir kepada Allah, tiba-tiba meninggal tanpa proses sakit. Itu namanya mati siap. Mati siap, bukan mati mendadak. Yang dikatakan mati mendadak adalah orang yang setiap hari jungkir balik bikin maksiat, masih tenggelam dalam dosa, tenggelam dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tiba-tiba sakit 7 bulan, tidak sempat tobat istighfar, meninggal dunia. Inilah yang dikatakan mati mendadak. Makanya orang yang kematiannya begini, ketika sakarat
mengajukan permohonan. Mungkin sakit berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah salat, tidak mau sujud, tidak mau ibadah. Ketika dia sakarat, dibukakan penglihatan pandangan akhiratnya, diperlihatkan bukti-bukti kekuasaan Allah, barulah dia menyadari bahwa dia sudah diambang pintu kematian. Barulah berteriak, Rabbi, wahai Tuhanku, irji'un, tolong kembalikan saya, jangan dulu matikan ya Allah, beri kesempatan walaupun cuma sesaat. Mau apa? La'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku dapat kembali melakukan amal saleh apa yang pernah saya tinggalkan. Saya sudah mau sujud ya Allah, saya sudah mau ibadah, saya sudah mau melakukan amal saleh. Nanti sakarat baru berteriak, dalam keadaan ingkar kepada Allah, dalam keadaan tidak mau bertobat kepada Allah. Giliran nyawanya sisa di tenggorokannya, di mana pintu tobat sudah tertutup, baru sadar mohon ampun. Itu namanya permohonan sia-sia. Dan inilah yang dinamakan mati mendadak. Dan inilah yang dimaksud su'ul khatimah, kematian yang buruk. Kematian yang buruk. Ada doa, mohon kepadamu bihusnil khatimah, dengan bihusnil khatimah, ditutup dengan kebaikan. Artinya ketika meninggal ya Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan tauhid, dalam keadaan bertakwa, beriman kepadamu ya Allah. Dan kita diajarkan Nabi minta, Allahumma inni a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari diakhiri keburukan, dari diakhiri yang namanya perbuatan buruk, dalam keadaan lupa ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang orang salah memberi pengertian, orang kadang salah memberi label. Yang dikatakan kebaikan mati dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan tenang-tenang di atas ranjang, dalam keadaan dikelilingi keluarga, padahal tidak pernah salat. Ada orang meninggal hadirin, itu telinga saya sendiri dengar, tidak pernah salat. Ini laki-laki, salat Jumat saja enggak. Tapi ketika meninggal kelihatan tersenyum, cak biru macam awan. Orang kampung bilang, wah luar biasa itu Pak Yan, betul tahu enggak pernah salat, bahkan salat Jumat enggak, puasa enggak, tapi nagapa mi anjuli sirik dan serikah. Ngapain coba lihat tersenyum waktu meninggal? Itu namanya teman rapi aja. Nggak pernah salat, nggak pernah sujud. Lalu ketika meninggal kelihatan tersenyum, lalu kita bilang, oh dia adalah orang yang baik dan selamat. Tunggu dulu, ada jawabannya dalam hadis. Orang kadang-kadang salah memberi cap. Ada orang meninggal, mungkin meninggalnya tabrakan, dianggap itu sul khatimah. Salah memberi label. Guru kita Al-Mukarram, Kiai Haji Ahmad Baihaqi Bulukumba, mantan ketua Majelis Ulama Bulukumba. Perjalanan dari Bulukumba ke Mekah ke Makassar untuk berobat, mobil
dikemudikan oleh putranya Insinyur Mujibur Rahman. Perbatasan Bantaeng Bulukumba tabrakan. Meninggal guru kita beserta putranya. Gempar orang Bulukumba. Ngapa itu panderita kecelakaan? Loh, memangnya ulama tidak bisa kecelakaan? Lalu mau bilang itu kematian yang buruk. Itu keliru memberi label. Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Huzaifah Bone, mertuanya Ustadz kita Kiai Haji Syam Amir, di mana meninggal? Jatuh di WC. Gempar lagi orang Bone, padahal ini gurunya penghafal. Magi neng ketupan rita meduk di WC. Memangnya ulama tidak bisa terpeleset? Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Junaid Sulaiman Bone pernah digigit anjing gila. Metes itu Bone. Magi neng ketupan rita loko asu. Kalau begitu, ketika perang Uhud, itu pasukan Rasulullah 3 kali lipat jumlahnya dibandingkan pasukan kafir. Pada perang Uhud pasukan Rasulullah kalah. Bahkan pipi kanannya Nabi kena anak panah. Ditarik anak panah, ikut gigi taringnya Rasulullah. Motong bilang, kenapa ada Nabi nak kena anak panah? Hadir. Itu bukan sesuatu yang menunjukkan sesuatu yang buruk. Yang dikatakan kematian su'ul khatimah, kematian yang buruk, orang yang dalam keadaan lupa kepada Allah, orang yang dalam keadaan maksiat kepada Allah, orang yang dalam keadaan tidak mau sujud kepada Allah, tiba-tiba meninggal. Itulah yang dikatakan diakhiri dan kematian yang buruk. Hadirin jamaah yang sama dimuliakan Allah, dimaklumi kalau keluarga bersedih ketika keluarga yang meninggalkan kita secara tiba-tiba menghadap kepada Allah. Kita hanya bisa menguruk dada, kita hanya bisa melepaskan kepergian. Tidak ada harapan penantian kembali. Justru mari kita berbuat yang terbaik. Mari kita berbuat yang terbaik. Hadirin, apa yang dibutuhkan orang mati dari sekian banyak yang dibutuhkan, ad-du'a'u, doa. Orang mati tidak bisa lagi berdoa, tapi orang hidup masih bisa mendoakannya. Dulu ketika dia masih hidup, masih bisa berusaha, masih bisa berbuat. Makanya kesungguhannya dalam beribadah, kesungguhannya dalam berbuat amal saleh, itu kadang Allah tampakkan ketika dia sakarat. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi bersabda, dan itu tanda-tanda orang yang dirahmati. Al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Orang beriman itu meninggal adanya keringat di daginya. Orang beriman itu meninggal dengan keringat di daginya. Apa maksudnya? Kalau dalam syarahnya hadis itu, kenapa menjadi tanda-tanda orang selamat, orang beriman ada keringat di daginya? Di situ ada 2 penafsiran, syarahan. Yang pertama, adanya keringat di daginya orang beriman untuk menunjukkan bahwa ketika dia dulu masih hidup dalam keadaan bersusah payah, dalam keadaan bersungguh-sungguh, dalam keadaan tidak mengenal waktu,
beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditampakkan dengan keringat. Kedua, kenapa ada keringat? Ada juga yang paham. Memang itu menunjukkan betapa dia berat menghadapi itu sakarat. Betapa susahnya dia menghadapi itu sakarat. Nah, di sini orang kadang salah paham. Ada orang hadirin sejarahnya ahli ibadah. 5 waktu tidak pernah dia tinggalkan. Rawatibnya tidak pernah dilewatkan. Tahajud ketika malam, duha pagi, puasa Senin Kamis, kesimpulannya ibadahnya luar biasa. Tapi ketika dia sakarat, proses kematiannya tampak begitu berat dan tersiksa. Bahkan meninggal dalam keadaan kepayahan. Kadang orang sekampung salah paham. Ai pandrak yang dengan batin namamu sambayan, tapi ternyata sesana waktu nerok mati. Kebalikannya itu tadi, tidak pernah sholat, tidak pernah sujud, kiri kanan maksiat, tapi ketika meninggal tampak begitu senang, bahkan kelihatan tersenyum. Biasa tuh tahu salah paham, cocok mbok tarekat. Nah, gapa meninggal payah. Padahal tidak pernah sholat. Anda ni kana kalaki kena pelajar aku. Tunggu dulu saudara. Itu dalam hadis dijelaskan. Sebaik-baik dan sesaleh-salehnya orang, pasti ada kesalahan yang pernah dia perbuat. Ada kesalahan sedikit yang pernah dia lakukan. Sementara ini orang adalah orang yang dirahmati Allah, akan dimasukkan dalam surga, tapi ada dosa kesalahan yang tersisa sedikit. Allah tidak inginkan hambanya melewati pintu kematian, masih ada dosa yang tertinggal, maka dijadikan itu kematiannya tersiksa berat supaya menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa. Lewati dia pintu kematian, habislah balasan kesalahannya, sisa yang menunggunya balasan kebaikannya. Sebaliknya, mungkin ada orang yang namanya orang hadirin, seburuk-buruknya, sedurhaka-durhakanya, semaksiat-maksiatnya, pasti pernah melakukan kebaikan sedikit. Apa itu? Pernah bantu nenek-nenek menyeberang jalanan, dan dia ikhlas, ada kebaikannya sedikit. Tapi ini orang dosanya sudah berkarat, dosanya sudah berlapis-lapis, dan ini orang akan dimasukkan Allah neraka. Tapi ada kebaikan tersisa sedikit, maka Allah berikan balasan kebaikannya ketika dia sakarat. Bagaikan dia dalam keadaan tenang, dalam keadaan kenikmatan, itulah balasan kebaikannya. Lewati pintu kematian, habislah balasan kebaikannya, yang menunggunya sisa balasan maksiat kejahatan yang pernah dia lakukan. Jamaah yang saya muliakan, kita sebagai keluarga yang ditinggalkan, yang sangat afdal untuk kita lakukan, jangan kita larut akan kesedihan, jangan kita tenggelam dalam tangisan, jangan kita selalu menduga-duga yang tidak-tidak kepada Allah. Kembalikan dan redalah atas kepergian keluarga yang kita cintai. Justru mari kita berbuat apa yang dibutuhkan orang mati. Tadi kita sebutkan yang dibutuhkan orang mati dari sekian banyak, doa itu doa. Orang mati itu sangat butuh doa, karena tidak bisa lagi berdoa untuk dirinya. Yang tidak perlu didoakan orang yang bebas tes masuk surga. Contohnya apa? Orang yang tidak pernah mukallaf, tidak pernah
hukum berlaku kepadanya. Apa itu? Ada tiga. Ada tiga golongan manusia tidak berlaku hukum. Bukunya tertutup terus. Pertama, anis sabiyyi hatta yabluga. Anak-anak sampai dia balik. Anak-anak sampai dia balik. Yang kedua, anin naimi hatta yastaiqadha. Orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga, anil majnuni hatta yufika. Orang gila sampai dia sembuh. Makanya anak-anak yang belum balik meninggal dalam usia masih muda, artinya masih balita, belum balik. Yang begini tidak perlu didoakan, bebas tes masuk surga. Bahkan mereka itu ketika meninggal dipelihara oleh Nabi Ibrahim beserta istrinya di atas sebuah gunung di dalam surga. Rasulullah bersabda, atfalul mu'minina ala jabalin fil jannah. Anak-anaknya orang beriman yang meninggal dalam usia yang belum balik itu berada di atas sebuah gunung dalam surga. Yakfuluhum Ibrahim wa Sarah. Mereka dipelihara oleh Nabi Ibrahim beserta istrinya Siti Sarah. Begitu nanti dunia kiamat, mereka akan dikembalikan dan dipertemukan oleh orang tuanya kembali. Bahkan satu kenikmatan yang diberikan, sebuah anak yang meninggal dalam usia belum balik itu nanti akan berdiri di depan pintu surga sambil membawa cere-cere warna kuning. Yang dibayangkan sama cerita di dalam yang ada di atas lemari, isinya itu cere air dari telaga Al-Kautsar. Apa yang dilakukan anak ini? Menunggu kedua orang tuanya. Tidak mau masuk surga kecuali membawa serta kedua orang tuanya. Oh, hebatnya kalau ada anak kita meninggal, lalu sudah ada yang tunggu kita depan pintu surga. Hadirin, saya kadang diundang tuh ke daerah, kabupaten, provinsi. Ketika pertama kalinya saya ke Sorong, Papua, ini coba ditelepon saya, tidak pernah saya lihat orangnya. Ustaz, bisa jika Manokwari, tapi mendarat dulu di Sorong. Salah pagi ACC saya berangkat, cuma kenal nama, orang tidak pernah saya lihat, cuma suara. Pesawat saya berpikir, bagaimana ini? Pertama kali ke Sorong, tidak ada yang saya kenal. Yang jemput saya, yang undang saya pun tidak pernah saya lihat. Bertanya-tanya, turun dari pesawat, jalan-jalan, tasku. Tiba-tiba ada orang berdiri, dia naikkan kertas, penjemput Ustaz Syamsul Alam. Oh, Kalirohi. Sedalam hatiku bila salamat nak Kalirohi, saya dijemput. Indahnya perasaan kita tiba di kampungnya orang, langsung ada jemput. Ini kita mau ke akhirat, yang jemput anak. Dalam syarahnya hadis itu, bagaimana seandainya orang tuanya tidak pernah salat, orang tuanya durhaka kepada Allah, sementara ini anak tidak mau masuk surga tanpa membawa serta kedua orang tuanya. Maka seketika Allah ciptakan manusia persis orang tuanya, itulah yang dibawa masuk surga, aslinya dikirim ke neraka. Jadi jangan salah paham. Pun nak ke sahabat, mana tidak kusambayan yang asuransi. Kenapa? Ada 3 kemanakan tak masih kecil. Jadi biar tidak salah, tidak puasa, pasti nih, oh salah paham kisah surga. Yang dibawa nanti anak tak masuk surga duplikat, aslinya dikirim ke neraka.
Makanya di sini kita diminta jadikan dorongan untuk lebih beriman, bertakwa kepada Allah. Bagaimana yang dijemput anak kita, memang kitalah yang dijemput. Karena kita adalah hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Anak yang begini meninggal tidak perlu didoakan surga. Tapi kita yang sudah mukallaf, yang dibebani hukum, sangat membutuhkan doa. Dan doa itu insya Allah akan mengantarkan orang yang meninggal semoga mendapatkan rahmat Allah, seluruh ibadahnya diterima dan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hadirin saudari kita almarhumah yang telah mendahului kita menuju ke kehidupan alam barzakh senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga menerima dengan lapang dada apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Kepada kita semua, mari kita jadikan nasihat renungan bersama. Cepat atau lambat, kita juga pasti akan menyusul. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ghfir laha wa afiha wa'fu anha wa wasi' madhalaha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghafir lana walaha. Allahumma rfa' darajataha wa afsah kabraha wa nawwir kabraha wa hlufha fi aqibiha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.